inti dari semua itu sebenarnya experience sih. Experience Untuk kita bisa masuk ke banyak hal kita perlu experience. Jumpa lagi di Niat Talk Show. Ngabuburit ala TCI. Oke, mantep banget ya. Iya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial gak sih? Spesial banget nih. Spesial akademisi ya. Akademisi ya, bener ya? Boleh diceritain nih teman-teman. Singkatnya mungkin ya, dari yang saya tahu beliau adalah Bapak Muhammad Nasir, dan yang saya tahu beliau adalah ketua ataupun rektor dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, yang mana saya pun kebetulan adalah alumni. Oh alumni, keren banget. Tepuk semuanya. Oke. Mungkin nggak usah perlu berlama-lama kali ya Kak Aprizal ya. Iya, baik. Jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Juga luar biasa buat pribadi saya juga ya. Bapak Muhammad Nasir. Iya, Bapak Damang. Saya alhamdulillah. Adem ya suaranya. Adem. Alhamdulillah gitu ya. Terus kesibukan sekarang apa aja nih Pak selama bulan Ramadan nih? Kesibukannya sama kayak biasanya sih, ya. Ngelola kampus. Nggak ada sesuatu yang istimewa, sama seperti biasa. Ya. Aman. Mengelola kampus ya. Berbicara kampus berarti background pendidikannya ya. Betul. Aduh. Pak Nasir nih background pendidikannya juga keren banget ya. Lulusan teknik juga ya. Tahu saya ya, betul ya? Iya. Mungkin Pak Nasir juga bisa cerita dikit kali Pak, mungkin dari pengalaman-pengalaman Bapak nih gitu. Biar teman-teman di TCI juga pada tahu juga nih. Iya, jadi mungkin sama seperti teman-teman, gitu ya. Selalu ada yang pertama, gitu ya. Jadi saat saya dulu kuliah tahun 2004, lulus tahun 2008 itu diminta jadi programmer di alma mater, gitu ya. Nah kemudian sempat juga menjadi dosen di kampus di Bali, kemudian diminta untuk magang ke ITB tahun 2010 kurang lebih. 2010. Setelah 2010 dapat kesempatan untuk S2 di Universitas Indonesia, kemudian dapat rezeki sedikit untuk ke luar negeri, waktu itu di Perancis. Di Perancis? Iya, di Perancis kurang lebih setahun dan balik ke Denpasar sekitar tahun 2013, kemudian diminta pindah tugas ke Bandung tahun 2015. Oh, pindah tugas ke Bandung. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah ya, kalau belum tahu nih Bapak Nasir ya panggilannya. Iya, Nasir. Nasir. Ini tuh backgroundnya dari awal sampai pada akhirnya menjadi rektor di STT Bandung ya, Iya, Sekolah Bandung. Teknik Bandung. Nah kalau boleh tahu nih cerita flashback ke belakang, mungkin apakah memang Bapak ada passion, ada ketertarikan di dunia teknologi atau gimana nih Pak? Cita-cita jadi programmer itu mungkin sudah ada sejak SMP ya. Oh, SMP. Ya, sejak SMP. Jadi mungkin Orang-orang kurang pengen lebih sama jadi ya. polisi ya, Iya. dokter, ini jadi programmer, keren. Nggak tahu, padahal nggak pernah jatuh sih kena kepala. Jadi tapi cita-citanya jadi programmer waktu itu. Pada saat SMA agak berubah sedikit itu. Nah, cuman setelah ngeliat buku album kenangan ternyata dari SMP sudah cita-cita jadi programmer. Nah, itu mungkin ketertarikan awal di bidang teknologi, kurang lebih begitu. Ya. Kalau dari SMP ini udah ada ketertarikan programmer, berarti mungkin ada apa yang kecetlut gitu, apa kecetlut ya bahasanya ya, Apa ya, bukan? kesentil gitu. Pada akhirnya Bapak tuh pas SMP, aku pengen jadi programmer gitu, melihat sesuatu apa gitu. Iya, soalnya biasa itu kan ada ini ya, ada yang trigger, ke-trigger, ada suatu betul, trigger ada yang biasanya. ke-trigger ya. SMP itu zaman-zaman MIRC ya dulu ya. Oh MIRC ya, Tahu ya, chattingan ya? itu ya Pak ya? Chattingan, Iya. ya, betul. Mainnya Ya. di warnet ya Pak nih jangan-jangan. Nah gitu betul di kan warnet, ya? iya Ya anak Allah. warnet kita dulu ya.
ketahuan nih umur awal nih. Nah, jadi kok bisa keren gitu kan orang buat apa seperti ini, gimana caranya gitu kan. Nah, kemudian guru di SMP itu ngasih tahu bahwa yang bisa buat seperti ini adalah programmer gitu. Jadi di sanalah awal mula kepingin jadi programmer itu kurang lebih gitu. Keren ya. Iya, tapi ada yang menariknya ini emang sampai dengan saat sekarang ini Pak Nasir ini emang semua itu dari programmer dulu ya Pak, dari benar-benar dari bawah dulu gitu. Betul. Itu kan berarti emang nggak ada perjalanan yang instan ya Pak? Enggak, lumayan juga kan jadi programmer kita nggak langsung pinter juga kan. Iya, betul. Sebagai junior developer kan harus nurut ya sama yang senior. Betul. Kan, ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu mungkin ada pepatah mungkin ya, terbentur gitu. Nah, jadi sampai akhirnya jadilah kita buat satu program ya gitu. Nah, tentu ya buat programnya bareng-bareng, enggak sendiri. Kayak tadi Aprizal cerita katanya buat sendiri ya, apa tadi ya. Kurang lebih gitu. Pak, saya ada pertanyaan mungkin ya Pak. Ya. Dari mulai perjalanan kuliah Bapak dari S1 sampai mungkin yang terakhir S3 ya Pak. Ya. Itu ada momen yang nggak bisa dilupain Bapak nggak sih ketika misal Bapak sedang belajar ataupun lagi bikin program gitu Pak? Banyak ya sebenarnya momen-momen kita ya. Jadi saya tuh selalu berpikir bahwa perjalanan kita itu saya lebih senang lulus bukan karena predikat kita mampu, tapi saya lebih senang kita lulus karena disayang dosen. Disayang dosen. Lulus karena disayang dosen. Bener banget Pak. Karena kalau nggak disayang nggak akan lulus kan? Bener juga sih Pak ya. Iya, nggak Saya akan kalau lulus. ada dosen yang ya mungkin agak nyebelin gitu, kadang dipersulit kan ya Pak ya. Agak sedikit curhat jadi sayangnya ya. Jadi kenapa saya bilang lebih enak disayang dosen? Karena kalau kita sudah disayang artinya memang kita mampu. Yes. Artinya memang kita mampu, kita berusaha mengikuti apa yang diarahkan gitu kan. Nah, jadi pinter itu kan mungkin relatif ya. Betul. Relatif. Jadi kita dengan kita berusaha menjaga attitude, kemudian kita berusaha menjaga silaturahmi. Rasa-rasanya saya lulus S1 dan S2 karena disayang dosen. Karena disayang dosen. Tapi Ingat Pak, tuh karena iya. disayang dosen Iya, ya. tapi kebanyakan nih teman-teman saya nih Pak di luar sana nih yang belum pada beres udah lewat tahunnya gitu. Mereka bilangnya karena disayang dosen kita belum lulus katanya. Berarti benar ya, valid Iya. ya, benar-benar valid. Aduh. Bicara balik lagi ya untuk background Bapak nih, dilihat dari pendidikannya, pada akhirnya sekarang menjadi rektor, kan itu sustain juga ya. Iya panjang. Apa sih banget Pak ya. yang bikin termotivasi Bapak pada akhirnya tuh, saya tuh memang suka gitu dengan bidang ini gitu. Passion di bidang pendidikan tuh memang kebawa ya mungkin. Sedikit cerita juga mungkin di keluarga saya satu-satunya mungkin yang pertama yang menempuh master. Di keluarga besar itu saya yang pertama menempuh master. Jadi karena semua keluarga backgroundnya berdagang gitu ya. Nah, jadi karena saya tidak pintar berdagang, saya belajar aja gitu sampai master sekarang ke S3. Saya mendengar Aprizal, mendengar Nana sebagai alumni ya. Ini senang juga saya wawancara sama alumni. Terima kasih Bapak. Iya. Ketika saya tahu Aprizal waktu itu cerita ketemu di lobi, kamu di mana sekarang? Pertanyaan saya selalu begitu ya. Iya. Kamu di mana sekarang? Gitu. Ke Nana juga waktu itu begitu. Di sini Pak. Begitu dengar mereka alumni itu sudah bekerja, saya pas malam itu nyenyak tidur saya. Kebanggaan tersendiri ya Pak. Iya, tidur saya nyenyak pas malam. Jadi artinya alumni kita yang sudah kita temenin, meskipun saya tidak langsung ngajar mereka di kelas ya, tapi secara tata kelola kita bergerak ya, kebijakan, kurikulum dan sebagainya kita bergerak ya. Itu buat hati ini lebih tenang ya. Saya jadi lebih tenang, tidur lebih nyenyak, makan lebih selera gitu kan. Jadi kurang lebih begitu. Menambah mood jadi ya Pak ya. Menambah mood itu ya. Oke. Nah, berbicara tadi kan peran orang tua itu kan pada pedagang ya, mungkin dari
saudara juga jadi pedagang juga ya. Nah itu untuk dari orang tua sendiri pada akhirnya Bapak bisa menempuh pendidikan itu supportnya kayak gimana nih? Atau pernah ada mungkin ada cekcok atau gimana? Enggak sih. Sarjana pertama di keluarga kami itu ada 2 orang, om saya dan tante. Om saya ini kebetulan dulunya pendidikan kedokteran gigi. Dokter gigi. Ya, tapi kesehatan. iya kesehatan. Tapi karena ada musibah, matanya buta. Matanya jadi tidak bisa melihat. Jadi beliau batal praktek sebagai dokter gigi. Beliau yang juga terus-menerus di samping orang tua. Bapak kebetulan lulus sampai SMP, ibu lulus sampai SD. Jadi background pendidikan tinggi hampir nggak ada itu di keluarga kita, tuh ya. Jadi betul-betul ada om dan tante. Nah, om yang matanya nggak melihat ini selalu mendorong. Pada saat saya lulus itu sebenarnya ada tawaran di sebuah perusahaan dengan gaji yang sudah disebutin sejak awal lumayan. Tapi om menyarankan bahwa udah ambil aja di bidang pendidikan. Mungkin kamu tidak akan mencapai kekayaan yang sangat kaya, tapi insya Allah hidup kamu tenang. Nah itu yang disampaikan sama om. Jadi ya sudah saya berusaha mengikuti aja. Mungkin salah satu motivasi ya. Soalnya kadang-kadang gini sih Pak, kadang-kadang tuh suka ada aja orang tua yang terlalu memaksakan ke anaknya tuh gitu kan di luar sana. Jadi malah mereka tuh berhenti kuliah karena nggak se-passion nih gitu kan, gara-gara orang tua nyuruhnya akuntansi, padahal aku pengennya otomotif gitu kan. Itu kira-kira gimana tuh Pak kita tuh? Ya sebaiknya sebagai orang tua juga perlu bijaksana ya, karena setiap anak punya passion, setiap anak punya keinginan dan hasrat. Kalau itu dia merasa ternyata itu kurang tepat, ya itu resiko dia sendiri. Tapi sebagai orang tua kita arahin aja gitu. Jangan sampai terlalu anaknya enggak kuat ngeliat darah disuruh jadi dokter ya. Nah, nanti setiap mau operasi salah salah suntik nanti apa Siap. ya. Karena kan kayak sekarang tuh banyak banget yang bilang saya darah pure blood gitu. Udah keturunan lah, kalau kedokteran, hukum kan gitu. Mungkin kan salah satunya juga Pak Nasir akhirnya bisa membuktikan lah ya, pada salah satunya jadi salah satu yang menempuh pendidikan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di rumah jangan suka paksa anaknya ya. Oh iya nih, Bapak apakah untuk sampai saat ini sudah merasa cukup mungkin puas kali ya dengan pencapaian ini, atau masih akan terus menggali gitu? Belum puas. Jadi tugas kami juga sebagai sebut sajalah rektor gitu. Kita masih punya PR yang besar karena memang kita perlu melihat eksistensi perguruan tinggi saat ini yang sudah mulai ditanya ya, masih perlu nggak sih perguruan tinggi itu ada, masih perlu nggak sih seorang anak itu kuliah, itu kan itu. Ya tentu kita menjawab perlu dong. Kalau kita melihat sejumlah orang yang berhasil dengan dia hanya mengenyam pendidikan, mohon maaf, SD, SMP atau di bawah pendidikan tinggi, kita perlu hitung juga jumlahnya berapa, itu kan. Nah, tapi dengan kita mencoba masuk ke perguruan tinggi, kita akan jadi memilih, punya banyak pilihan jadinya. Kita jadi mau jadi office boy bisa, ya, dengan gelar sarjana bisa kan? Betul. Bisa banget. Mau jadi programmer bisa dengan gelar sarjana, mau jadi entrepreneur juga bisa. Jadi setidaknya kita punya bukan masalah grade sarjananya, tapi masalah environment yang sudah kita punya gitu. Jadi dengan masuk ke perguruan tinggi kan kita juga pertama kita dapetin silaturahmi, gitu kan. Saya yakin dulu juga teman-teman kita semua yang ada di ruangan ini mendapatkan apa yang kita dapatkan saat ini, jalurnya nomor 1 silaturahmi. Betul. Jadi akses gitu. Silaturahmi. Apakah kalau kita SD kita tidak punya banyak silaturahmi? Punya juga pasti banyak kan gitu. Karena kehidupan real kan memang di jalan ya. Nah, tapi dengan kita masuk ke perguruan tinggi kita dapat sesuatu. Ya, berarti silaturahmi nih, bukan orang dalam ya. Bukan orang dalam, silaturahmi. Ya. Silaturahmi bukan orang Bahasa dalam. halusnya silaturahmi. Bahasa sampingnya orang dalam. Orang dalam. Masih sama aja. Enggak apa-apa. Iya. Oke. Soalnya kadang gitu Pak,
Jadi apalagi pas kemarin kita pas lagi COVID nih, orang-orang tuh mikirnya wah susah dah jadi pas lagi COVID nih gitu kan, emang gara-gara COVID nih gitu kan, pada nyalain COVID tuh gitu kan. Tapi saya sendiri malah dapat kerjanya pas lagi COVID, gitu kan? Benar-benar. Iya. Kalau kata Bapak gimana tuh Pak kira-kira tuh kalau teman-teman kita tuh yang pada mikirnya susah nih cari kerja katanya, padahal di luar sana tuh lowongan kerja banyak banget. Iya, gitu, lowongan padahal. pekerjaan apalagi kan ada WFH juga. Iya banyak Betul. banget padahal. Jadi salah satu faktor job readiness skill itu kan salah satunya self motivation ya. Iya, betul. Self motivation, kemudian persisten, kemudian resilience itu kan. Susah kalau dulu ketika Aprizal kuliah saya mau bicara sampai ludah muncrat-muncrat juga nggak bisa kalau itu bukan motivasi kamu sendiri kan. Betul. Kalau kamu tidak punya persistensi yang bagus juga nggak akan mungkin jalan kan gitu ya. Jadi sebetulnya kembali lagi ke diri sendiri gitu. Mau sejauh apa kita menasihati orang dan mendorong orang, kalau yang didorong nggak mau didorong ya nggak bisa. Ya, jadi harus tumbuh dari diri sendiri juga. Balik lagi ke diri sendiri. Gitu. Betul. Sebenarnya motivasi itu baliknya datang dari diri sendiri Iya, gitu betul. ya. Iya. Soalnya gimana niatnya ya? Benar. niat Semua tuh yang tergantung utama. pada Iya, niat. niatnya. Jadi kalau niatnya aja udah goyang. Ya. Oke, Pak, kalau misalkan gini, terlepas tadi dibahas terkait orang tua mungkin ya, yang istilahnya memaksakan anaknya untuk mengambil jurusan tertentu gitu. Dan sekarang posisinya misal Bapak ini rektor juga kan yang mengatur segala regulasi yang ada di dalamnya gitu. Nah, misalkan nih Pak, ada satu mahasiswa yang beliau tuh merasa dia salah jurusan karena dorongan orang tua. Nah, peran Bapak nih misalkan sebagai rektor ngeluarin regulasi seperti apa sih kalau misalkan ada mahasiswa seperti itu? Terkait salah jurusan ini juga menarik ya. Iya, Pak. Ini kayaknya emang curhat nih Pak Nana nih Pak. Kayaknya curhat nih Nana nih. Iya. Yang merasa salah jurusan siapa? Angkat tangan. Wah, enggak. Aduh. Wah, siapa nih? Alhamdulillah udah lulus gitu. 5 orang Pak, 6 orang tuh. Kalau saya sih berprinsip dan berpikir sebenarnya tidak ada istilah salah jurusan ya. Karena setiap orang dalam perjalanannya itu kan dia menemukan sesuatu yang baru. Betul. Dia ketemu passion yang baru. Sedangkan saat usia dia masuk ke perguruan tinggi, dia tuh mungkin ada yang sudah matang, maunya kemana, ada yang merasa belum matang. Bahkan memang kalau saya tidak salah ya, nanti mohon dikoreksi juga, sekitar 87% loh orang itu merasa salah jurusan. Padahal sebenarnya enggak juga, bukan salah jurusan, hanya dalam perjalanan kehidupannya dia ketemu sesuatu yang baru. Iya. Mungkin Dia dapat challenge sesuatu juga yang ya, Pak, baru, iya, itu kan. Karena mohon maaf, ini jadi pimpinan perguruan tinggi kan ada jurusannya juga kan. Saya jurusan dulu sistem komputer S1, S2 elektro, konsentrasinya komputer. Belum ada kan jurusan rektor? Nggak ada, kan? belum ada itu. Yang dari dulu ada jurusan ini Cimahi. Ya. Pada larang Itu udah ya. Pak itu. Itu jadi ke trayek saya pulang rumah Pak kalau begitu. Di situ Tegalega, nah itu kan. Nah itu jadi dalam perjalanan kita ketemu passion yang baru. Nah jadi kalaupun ketemu passion yang baru, kan bukan berarti jurusan yang lama ini salah, ya. Apa yang sudah kita tempuh itu salah, jadi ya, jalan aja. Gitu, ya. Jalanin. Kan ada juga dokter sambil buka restoran kan ada. Oh iya. Karena passionnya dia adalah berdagang, gitu kan, di kuliner misalkan. Gitu kan, gitu, ya. Kurang lebih gitu. Siap. Mungkin di luar pendidikan ya, masih pendidikan tapi di luar pendidikan. Kan selama Bapak menjabat sebagai rektor STTT Bandung nih, selama menjabat pasti ada pengalaman unik lah ya mengenai murid-murid ya, mahasiswa-mahasiswanya nih, bisa diceritakan lah Pak. Aduh. Aprizal ketakutan. Mungkin salah satunya ya. Ini saya kena tag nih di sini nih. Kalau hal-hal unik, kan mungkin kita sering baca ya di Instagram itu jenis-jenis mahasiswa, apa itu kupu-kupu, ya. Oh iya. Kuliah pulang, apalagi Jal? Ada kunang-kunang Pak. Kunang-kunang, Iya. kuliah, Kuliah nangkring. Sama kura-kura. kura-kura, Apa tuh? Kuliah rapat. kuliah rapat. Nah, tuh di Ormawa ya biasanya. Ormawa biasanya Oke. gitu. Banyak sih, memang uniqueness itu atau sesuatu yang mungkin kita sebut aja dinamika ya dari mahasiswa itu
paling banyak itu dari organisasi mahasiswa. Ya. Ini dua-duanya dulu sempat ya. Iya. Jadi pengurus organisasi mahasiswa. Ini presiden mahasiswa. Ini dulu himpunan ya. Iya, himpunan. Nana. Kenapa dari organisasi mahasiswa? Karena memang ketika berada di dalam organisasi, curiosity kan terangkat ya. Rasa penasaran tuh terangkat. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu ya? Kita coba aja untuk menjelaskan itu. Kita coba menjelaskan. Jadi akan selalu ada dan biasanya itu berlanjut dan berulang. Kadang topik pembahasannya berulang ya. Betul. Ya, kurang lebih begitu. Tapi kalau dilihat dari cerita-cerita berarti sosok Pak Nasir tuh cukup dekat ya dengan mahasiswanya ya. Oh, bukan dekat lagi. Oh, gimana tuh? Kayaknya saya yang paling sering dipanggil ke ruangan Pak Nasir ya. Pasti ada cerita nih. Jadi gini, dulu tuh pernah nih, ya namanya mahasiswa kan bandel ya. Jadi kita waktu itu mau demo, gitu kan mau aksi dulu. Ke Jakarta nih ceritanya 9 orang. Tau izin dulu? Kita kan biasanya izinnya kan, Pak izin mau berangkat boleh atau enggak. Ini mah enggak, kita izinnya udah dalam bus. Udah dalam bus, Pak kita izin. Tapi kerennya, subuh-subuh kita kan tidur di kampus ya, di sekret. Dibangunin sama Pak Nasir. Anak-anak sholat subuh dulu. Ya ampun, bayangin, keren banget. itu kita mau berangkat. malah lupa ya saya. Malah lupa ya. Itu nggak pernah saya lupa Pak Lupa. pokoknya. Kapan lagi disuruh sholat sama ketua langsung. Gimana tuh Pak? Pas pengalaman itu boleh diceritain deh Pak. Kayaknya seru banget deh. Ini apa agak, dibangunin gitu tuh. Agak ngeri ya soalnya tampil di YouTube nih bahas demo lagi dia nih. Kan enggak saya izinin kan waktu itu kan. Ya, oh enggak diizinin Pak. Enggak diizinin ya. Siap Pak. Jadi iya anak-anak waktu itu mau berangkat ya. Mau berangkat ya pada prinsipnya kita kan koordinasi juga ya waktu itu sama kepolisian dan TNI waktu itu anak-anak mau berangkat. Harus koordinasi. Jadi grogi nih bahas ini demo ya. Takut salah ngomong ya. Nah jadi kita tidak melarang, tapi juga tidak mendorong. Nah jadi ya namanya anak-anak mau menyampaikan pendapat ya kita silahkan saja gitu. Ya yang penting waktu itu titipan kami adalah jangan sampai ini aja anarki. Ya, betul. Jangan sampai terpengaruh ya. sama Soalnya ini. Ya. ada kata-kata yang selalu saya inget nih. Gara-gara waktu itu pas pertama kali kita turun dimarahin. Kata-katanya tuh selalu jaga nama alma mater, selalu jaga ketertiban dan ikuti aturan maksudnya. Iya, karena kita juga orang yang berpendidikan kayak gitu. Oke. Balik lagi nih bicara soal temanya kali ini nih. Apalagi teknologi sekarang kan diprediksi sampai 2026 juga untuk peluang pekerjaannya cukup tinggi nih Pak. Banget, Gimana nih untuk dari Pak Nasir sendiri untuk menanggapinya? Peluang kerja ya? Iya betul. Kalau kita bicara data real sebetulnya gap antara demand dan availability pekerjaan di Indonesia ini lumayan ya. Jadi demand-nya segini, ketersediaannya segini. Nah makanya kalau inti dari semua itu kan kita orang kita bisa diterima di perusahaan itu kan based on experience. Betul. Kita dilihat punya experience apa. Kalau kita tidak punya experience ya repot. Nah, sedangkan untuk mendapatkan experience harus kerja. Betul sekali Pak. Untuk kerja harus punya experience. Nah, itu dia Pak. Itu tuh minimal pengalaman 2 tahun katanya. Ya, 1 tahun. Iya. Makanya sekarang pemerintah itu sebenarnya sudah mikirin ke sana banget. Dari program MBKM ya, pernah dengar ya? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi anak-anak mahasiswa ini sebenarnya dulu sudah jalan terkait dengan kerja praktek. Itu sudah jalan, cuman sekarang lebih naik kelas. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu teman-teman mahasiswa itu disilahkan untuk pergi dari kampus selama 2 semester. Pergi dari kampus selama 2 semester. Dulu Anda juga ikut ya? Kebetulan. Tapi itu bukan maksudnya diusir kan Pak ya? Bukan. Disuruh pergi dari kampus karena kampus itu kan kita ibaratkan ruangan belajar ya. Atau gini deh, saya sering buat perumpamaan yang nyeleneh.
mohon maaf ya nih ya, kita kalau habis pup, kecium nggak aromanya? Cium. Iya. Tapi sebentar kan? Iya. Kita sudah langsung menyesuaikan. Kita nggak tahu aromanya seperti apa, ya. Tapi coba aja kita keluar sebentar, terus balik lagi. Kita akan tahu apa aroma yang kita ciptakan. Kita udah tahu di luar aroma apa yang sudah kita dapatkan. Nah, sehingga ketika balik ke kampus, anak-anak sudah tahu harus ngapain. Ya. Jadi emang langsung belajar terjun ke lapangannya. Iya, betul. Dan ke lapangan, kemudian balik ke kampus, beresin tugas, siap lagi balik ke lapangan. Kurang lebih begitu. Ya. Keren banget ya. Kayak Jadi gitu. udah menciptakan pengalaman ya Pak. Iya, ciptain pengalaman dulu. Jadi kalau nyiptain pengalamannya setelah megang ijazah, kelamaan. Siap. Kelamaan. Ya. Iya tuh kadang-kadang kita kan kayak gitu mikirnya tuh, wah minimal pengalaman, kita nggak punya pengalaman. Nah, gitu Tapi kan. kalau baru lulusan kan Iya, bingung betul. harus kayak gimana. Dengan adanya kampus Merdeka juga sebetulnya membantu para mahasiswa juga ya Pak ya. Iya, untuk betul. berlatih terjun di lapangan pekerjaan kan. Betul, gitu betul, ya. betul. Oke. Iya. Nah ngomongin tadi nih Pak nih pekerjaan nih, kita jadi ingat lagi orang dalam nih. Aduh. Orang dalam ya. Silaturahmi. Silaturahmi, gitu kan. Itu sebenarnya sah-sah aja nggak sih Pak? Kita lewat kayak Silaturahmi gitu. iya silaturahmi. Soalnya kan kadang-kadang tuh ada karena bapaknya kerja di sini, gitu kan. Jadi kekeluargaan nih, jalur keluarga. Atau gitu kan. punya kenalan. Atau terus gara-gara dititipin gitu kan. kenalan ini nih teman saya nih masukin gitu kan. Itu sah-sah aja nggak sih Pak? Atau ada hal gimana gitu? Gini, Menurut pola pandang Bapak. kalau kita mengikuti proses, yang salah itu sebenarnya ketika proses itu di cut off. Oh, prosesnya di cut off. Jadi Aprizal sama Nana, ini orang dalamnya. Ya. Prosesnya harusnya ABCDE. Tapi ini karena ponakan gua, udah A langsung lompat ke E, diterima. Itu salah. Nah, tapi kalau kita sebatas menerima informasi, nggak salah dong, ya. Orang kita menerima informasi, kita diberi kesempatan untuk mencoba, proses seleksi tetap berjalan, lolos alhamdulillah, nggak lolos ya coba lagi. Jangan sampai lolos alhamdulillah, nggak lolos dilolosin. Nah itu yang salah, ya. Itu yang salah. Itu. Mungkin membantu jalur administrasi ya. Iya, Untuk balik lagi administrasi. kan kalau skill mah balik ke masing-masing mungkin ya Pak ya. Iya. Kembali ke masing-masing gitu memang itu ya. Jadi memang silaturahmi itu penting sekali gitu kan. Karena kadang kita mungkin muncul ya rasa ya, dia mah bisa lolos karena dia punya kenalan di dalam gitu. Ya sekarang kita coba reverse saja. Kenapa kita nggak berusaha untuk mengenal orang gitu kan? Iya, betul, ya. betul. Jadi intinya itu aja sih itu. Ya. Ya, ini gara-gara omongan ini jadi pengen punya banyak teman HRD nih saya nih. Relasi HRD ya. Iya, relasi HRD kayaknya bagus juga nih. Bicara pengalaman kerja, skill ya, itu kan untuk tahun-tahun mendatang kan kita nggak bisa ngeprediksi nih Pak. Nah untuk kiat-kiat mahasiswa mungkin mahasiswi yang lagi nonton di rumah, gimana sih untuk menghadapi prediksi di tahun selanjutnya gitu? Iya, tadi mungkin ada beberapa poin ya, udah kita coba bahas. Silaturahmi, kemudian komunikasi. Nah ini kadang masalah kita sekarang itu untuk anak muda tuh attitude ya. Iya betul. Iya benar. Attitude ya, mungkin itu masalah hampir di setiap institusi ya, di setiap lembaga. Kalau mungkin kita lihat ada di Instagram juga, mungkin saya salah satunya pernah lihat juga HRD bacot itu kalau nggak salah ya. Di Twitter ramai juga tuh Mohon Pak. maaf ya. Nah, di sana kan juga sebenarnya mengulas dari sisi HRD, mengulas juga dari sisi Para pelamar kerja para juga. pelamar kerja gitu ya. Jadi yang berkomunikasi masih menggunakan P itu kan gitu. Nah itu kan hal basic ya itu ya. Kemudian cara berkomunikasi, kemudian ya mohon maaf kadang cara duduk pun mungkin di awal perlu kita atur ya. Cara ngelihat si pewawancara dan sebagainya perlu banget kita atur. Jadi memang attitude diperhatiin banget deh saat ini itu.
Ya apalagi kan juga mungkin kalau salah satu dari ya kutipan di HRD Bacot mungkin ya Pak, saya juga pernah lihat kayak ini ada bilang kalau meminta reschedule mungkin interview malah tiba-tiba boleh diganti nggak waktunya gitu kan. Itu ada bahasa juga ya Pak ya? Iya kan harusnya mungkin yang perlu itu siapa sih, kita kan? Kita sebagai pelamar kan yang perlu. Jangan sampai karena kita perlu malah kita yang ngatur orang gitu kan. Gitu ya. Jadi kurang pas juga gitu. Soalnya kalau kita ngomongin etika sih sebenarnya ngaruh juga sih gara-gara perkembangan teknologi sekarang nih. Orang-orang jadi jarang banget kayak ngumpul-ngumpul untuk ngobrol gitu kan, lebih asiknya sama gadget masing-masing. Iya, betul-betul. Gitu kan. Jadi malah kita juga ngelihatnya mau cepet aja gitu ya. Iya. Soalnya zaman sekarang ini nih udah instan. Mie instan aja pengen lebih instan lagi. Iya. Benar. Nah, bicara soal etika nih Pak. Nah, sekarang kan mungkin Bapak mungkin merasakan sendiri juga ya penurunan etika dari generasi. Mungkin Gen Z kan sekarang kan kayak kita lihat juga mungkin barbar lah ya gitu di sosial media. Nah, kira-kira kiatnya dari Bapak untuk nyikapin perilakunya sendiri itu gimana sih Pak? Anak-anak kalau sebenarnya di kampus ya, kadang kalau kita berikan pemahaman itu kan terkait etika, mungkin sama halnya kita ibaratkan gini, ada yang udah punya anak belum ya? Belum. Nana kebetulan mau anak 3? Belum. Masih jauh. Kadang di rumah anak kita itu kalau kita yang nasehatin itu kan iya. Tapi begitu dinasehatin sama omnya lebih manut kan, lebih nurut gitu. Nah, makanya itu salah satunya kita suruh keluar aja dari kampus. Keluar itu tadi ya, bukan diusir ya. Bukan Pak. Iya. Diusir. Disuruh keluar, cari pengalaman, ketemu orang, jadi ketemu dunia nyata. Bukan berarti kampus enggak nyata, tapi kita mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia itu gitu. Di sana mereka akan merasakan betul. Apalagi mereka misalkan sudah dapat experience, ternyata sudah mulai punya staff. Nah, itu langsung terasa banget kan. Iya, betul. Kalau staffnya gimana? Oh iya ya, ternyata nggak enak juga ya kalau attitude aku seperti ini gitu misalkan itu. Gitu sih kurang lebih. Berarti kayak mungkin kampus itu ibarat kata peluru gitu, kita tuh senjatanya ya untuk siap door kemana aja gitu ya di Bisa, dunia nyata. Iya, kampus enabler lah ya kita sebut ya, sebagai enabler. Oke, menurut Bapak tuh untuk penerapan si etika ini ya Pak, peran ormawa ataupun organisasi di kampus ini megang peran penting gak sih menurut Bapak gitu? Penting banget. Organisasi mahasiswa itu memang harusnya menjadi satu contoh ya untuk teman-temannya ya. Jadi kita perlu membedakan mana memberi contoh, mana menjadi contoh. Beda. Memberi contoh, menjadi contoh. Iya. Kalau memberi, setiap orang bisa memberi contoh. Siap. Tapi tidak setiap orang bisa menjadi contoh. Ya. Nah, kalau ini kita bicara ini kita sedang memberi contoh. Tapi apakah kita bisa menjadi contoh? Nah, itu kan orang yang melihat. Iya. Sebenarnya beda-beda kayak beda tipis gitu ya, tapi sebenarnya maknanya jauh banget nih, memberi dan menjadi gitu. Menjadi. Betul. Balik lagi pertanyaan dari pekerjaan sendiri nih, apalagi baliknya ke teknologi makin terus. Sekarang kan ada teknologi AR, AI gitu kan, AI. IoT gitu. Nah, itu tuh juga sebagai bisa jadi apa ya? Tantangan juga ya buat pekerja juga, kan banyak yang tergantikan gitu. Tapi kadang kasihan juga loh Kaul. Apa tuh? Kemarin ya data kemarin waktu yang kita buka tuh gitu kan, bisa juga nanti searching juga di Interconnect Data atau di mana gitu kan. Jadi emang kebanyakan remaja-remaja Indonesia atau orang Indonesia itu malah senangnya kerjanya untuk asing, gitu kan, bukan untuk Indonesianya sendiri. Kerja di luar ya? Iya, malah kadang data juga kemarin kita lihat kok ada yang mengundurkan diri dari sudah keterimanya ASN, dan udah terima ASN tapi dia ngundurin diri karena perihal salary. Gitu kan. Kalau menurut Pak Nasir nih yang emang bergerak di bidang pendidikan, kenapa ya kok jadi orang-orang kita tuh malah senangnya kerja untuk asing daripada untuk kita sendiri gitu? Iya, jadi itu natural sih ya memang ya, karena memang di satu sisi kebutuhan setiap orang beda-beda. Kita bicara nasionalisme itu mungkin arahnya ke kita dan ke keluarga. Tapi sebagai tempat kerja mungkin rasa-rasanya tidak ada masalah untuk mereka mau ke perusahaan di dalam negeri
ataupun mau kerja di luar negeri gitu. Atau bekerja di dalam negeri untuk perusahaan luar negeri gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa teman juga ya yang melakukan hal tersebut, jadi rasa-rasanya tidak ada masalah. Yang penting ya kalau kita bicara nasionalisme ya pasti jalan lah ya. Betul. Ya soalnya emang kadang tuh gitu kan ngelihat teman-teman yang lain juga kerja di mana, di Jerman katanya, oh keren banget kan kayak gitu kan, kerja di mana, di Australia gitu kan. Ya kerjaan, pendidikan juga kan banyak yang menempuh di luar juga ya Pak. Iya, betul. Itu gimana untuk Pak Nasir, untuk dari Pak Nasir sendiri? Iya, enggak apa-apa. Kita itu kan sebenarnya ini masalah tempat aja sih, ya masalah tempat aja. Saya biasa ngantor di SCTB, hari ini saya ke TCI, nah saya dapat perspektif baru. Nah, itu masalah tempat itu ya. Jadi nanti misalkan kita dari TCI, kita mungkin Ramadan tahun depan podcastnya di Jepang atau di mana misalkan, gitu kan, ya. Amin gitu ya. Karena kan ada alumni mahasiswa kita juga yang kita kirim ke Jepang kan itu. Ya itu masalah tempat aja sih. Kan saya pernah mendengar ucapan salah seorang dosen kami, mau kita di mana saja enggak masalah, toh sama-sama di buminya Allah, sama-sama di tempat yang sudah Allah siapkan gitu. Jadi yang penting apa kontribusi kita aja gitu. Jadi kembali ke situ aja gitu. Berarti dimanapun tempatnya sebetulnya sama aja ya mungkin ya Pak? Sama aja. Baik lagi ke diri masing-masing. Betul. Gitu. Betul. Nah bicara dari profesi sendiri nih, sampai pada akhirnya Bapak menjabat sebagai rektor ya Pak ya? Iya. Pernah nggak sih ada keinginan untuk pindah profesi atau pengen nyoba profesi lain mungkin Pak, jadi pedagang seblak mungkin Pak, ingin coba-coba gitu Pak? Pedagang seblak ya kan, kapan lagi gitu kan? Bagus juga ya. Jadi sebenarnya profesi saya itu dosen. Jadi rektor itu tugas tambahan. Oh tugas tambahan. Iya, dan rektor itu ada masa berlakunya ya. Nah, tapi karena kami di swasta, masa berlakunya itu ada perguruan tinggi yang menerapkan maksimal 2 kali, ada perguruan tinggi dua periode ya, ada perguruan tinggi yang menerapkan selama ditunjuk oleh yayasan itu tetap jalan. Tetap jalan. Iya. Nah, ini saya sudah masuk periode kedua saat ini, Mei nanti berakhir. Kalau pindah profesi ya karena profesi basic saya sebagai dosen, pindah sih enggak. Cuman memang ada hal-hal lain yang ingin dilakukan, itu aja sih sebenarnya. Kayak misalkan kita kan ketika kita berbicara tentang entrepreneurship, memang kita sudah melakukan itu, meskipun skupnya tidak besar ya, tidak besar, tapi itu harus kita lakukan. Sehingga saat kita berbicara, itu memang sesuatu yang memang sudah kita lakukan, atau kalaupun tidak kita lakukan, sudah kita dalemin. Dalemin ini kan bukan berarti kita melakukan ya, tapi udah kita lakukan analisa dan sebagainya. Mungkin kurang lebih gitu. Jadi ada, tapi pernah gak sih terbesit kayak Bapak, kayak kalau saya jadi guru SMK atau guru SMP gitu, seni budaya cocok nih gitu. Pernah gak sih kepikiran kayak gitu tuh Pak? Nggak sempet sih, cuman memang ya ponakan-ponakan juga banyak ya yang masih di SMA, SMK atau di SMP ya, dosen guru itu sama aja sih. Cuman memang yang kita ajar ini umurnya beda gitu kan, itu nggak bisa. Yang paling susah tuh justru guru TK. Memahami ya anak kecil ya Pak ya? Guru TK tuh yang paling susah, karena saya kebetulan punya anak TK. Jadi ngeliatin gurunya, saya di rumah menghadapi anak saya ini ya. Nah, ini gimana gurunya kan, apalagi di kelas 15 orang tuh kan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa kan gitu. Satu aja udah lumayan ya Pak ya? Nah, satu lumayan gitu kan gitu. Kurang lebih gitu. Emang sih tanggung jawab guru TK ini luar biasa besar juga ya. Ngajarin baca gitu kan, ngajarin nulis gitu kan. Melatih kesabaran juga. Soalnya kemarin saya sempat pulang, nemu buku pas zaman TK gitu kan. Ya Allah, ini tulisan. Tulisan sendiri. Iya, makanya kadang-kadang kayak gitu. Iya, kalau di rumah anak sendiri kita marah, ya anak sendiri kan. Kalau guru marah-marahin anak orang kan nggak enak ya. Apalagi sekarang kan dikit-dikit marahin viral. Dikit marahin viral. Ya kan balik lagi ke sosial media juga gitu kan. Soalnya sosial media juga sekarang ini benar-benar bisa dibilang kejam juga.
Lumayan ya. Iya. Kayak sedikit-sedikit juga kalau lagi rame gitu. Apapun bahas kayak pendidikan juga kemarin yang lagi rame gitu ya, beasiswa ya. Iya. Rame, booming gitu. Udah kayak CCTV-nya untuk orang-orang gak sih sebenarnya? Sosial media tuh gitu kan. Kalau Pak Nasir sendiri aktif berarti Pak penggunaan media sosial kayak gitu? Iya, lumayan. Aktif nih, HRD bacot aja tahu Bapak ya. Aktif scroll ya berarti ya. Tapi emang Bapak tuh sebenarnya kalau sosial media sendiri itu untuk menambah wawasan, pengetahuan atau pengen apa gitu hiburan juga gitu atau gimana Pak? Pasti kita banyak dapat insight kan ya dari media sosial, kita tahu orang lain melakukan apa orang lain bisa. Jangan yang itu ya, meme itu ya, orang lain bisa kenapa harus kita gitu kan ya. Orang lain bisa kan kita juga perlu mencoba gitu hal-hal yang baru itu. Berarti merubah juga kita stigmanya yang rektor juga bisa main sosial media ya, aktif juga ya Bapak ya. Kalau betul nih Bapak aktifnya sosial media apa aja sih Pak? Instagram ya. Instagram. Ya Instagram sama mungkin khas bapak-bapak ya Pak ini nih? Facebook. Bapak-bapak ini apa nih? Oh Facebook. Jadi saya update satu si Facebook, teman WA masih aja di Facebook. Tapi Facebook juga saya masih pakai sih Pak. Masih rame sih. Iya. Oh ya udah, alhamdulillah berarti nggak sendiri ya. Nggak sendiri. Soalnya emang kadang-kadang ada yang lucu-lucu juga gitu di Iya Facebook betul. kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oke Pak, gini sih Pak. Misal nih saya sebagai mahasiswa gitu ya. Saya itu udah ngerasa nyaman nih Pak belajar ataupun berkembang di area kampus gitu. Nah sedangkan misal tadi juga Bapak kan sudah menyampaikan bahwasanya mahasiswa itu bakal lebih berkembang ketika praktek secara langsung di luar gitu kan. Akan dapat insight yang lain gitu kan. Nah menurut Bapak nih ketika kita udah nyaman di zona yang nyaman nih di kampus misalkan. Nah itu lebih baik kita diam di kampus untuk lebih berkembang Di zona nyaman. Iya di zona nyaman atau lebih explore lagi keluar gitu Pak. Explore untuk tantangan ya. Iya. Untuk menghancurkan ini zona nyaman gitu ya. Misalkan. Iya gitu Pak. Kalau saya sih mungkin mikirnya gini, kenapa nggak kita perluas saja zona nyaman kita gitu. Zona nyaman. Ngapain kita harus selalu berpikir zona nyaman itu adalah sesuatu jebakan gitu ya. Kenapa nggak kita perluas saja zona nyaman itu. Jadi salah satu memperluas zona nyaman ya dengan mengambil tantangan itu sendiri. Gitu. Jadi saya tidak menganggap bahwa kita harus keluar dari zona nyaman, tapi kita perluas aja zona nyaman kita. Oke. Kan jadinya lebih enak gitu kan. Kita dapat pengalaman di luar kampus, artinya itu zona nyaman tambahan. Kita kembali ke kampus, tambah lagi zona nyamannya. Kita habis dari kampus lagi pindah ke perusahaan lain, tambah lagi zona nyamannya. Nah, jadi bagi saya itu sih zona nyaman itu kenapa kita berpikir keluar dari zona nyaman, kenapa nggak kita perluas saja zona nyamannya, kurang lebih gitu. Keren sih perluas zona nyaman ya sekarang ya. Nambah insight lagi nih ya. Tapi ya waktu akhirnya berakhir juga ya. Iya, betul nih. Padahal masih seru banget nih ngobrol sama Pak Nasir nih ya. Iya, Zona nanti nyaman. kita lanjut di warung belakang. Oh boleh, Nanti puasa. Iya buka puasa. Kan saya udah bilang. Buka puasa. Mungkin satu kata terakhir nih Pak untuk kesan-pesan Closing penonton. statement. Closing statement buat penonton yang ada di rumah nih. Iya, mumpung ini ya, ini audiens banyak pemuda ya mungkin ya. Muda. Iya, mumpung umur masih mungkin 20-an ya, energi masih sangat berlimpah. Betul. Inti dari semua itu sebenarnya experience sih. Experience untuk kita bisa masuk ke banyak hal kita perlu experience. Nah, maka dari itu coba aja silaturahmi ke sana kemari. Saya pernah dengar satu quote. Ini kalau nggak salah dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Iya, kurang lebih begini. Kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau untuk kuat, kita harus bersatu. Untuk bersatu, kita harus rajin silaturahmi. Nah, maka dari itu tujuan kita kan ingin memenangkan berbagai hal yang akan kita hadapin kan. Iya. Betul. Jadi menangnya atas diri sendiri ya mungkin ya. Nah itu mungkin kita coba aja berbagai experience itu, kita coba kunjungin berbagai tempat,
kita coba silaturahmi ke berbagai pihak, insya Allah mudah-mudahan akan terbentuk jejaring yang bagus itu. Iya. Jadi mungkin balik lagi ke silaturahmi kali ya Betul, teman-teman ya. gitu kan. Iya. Udah, ada pertanyaan lagi nih nih Tepuk teman-teman. tangan dulu mungkin ya untuk Ya. Pak Nasir. Gitu kan. Sangat insight banget ya, menambah wawasan banget. Jadi nambah wawasan juga Pak buat saya nih Pak akhirnya. Iya sama. Ya sama buat saya juga. Akhirnya gitu ya, seorang rektor gitu ya bisa main sosial medianya, maksudnya HRD Bacot juga mantengin juga ternyata ya gitu. Seru banget sih, apalagi kan silaturahmi, kita harus termotivasi diri sendiri gitu, tergantung pada niat. Gitu. Mungkin udah cukup kali ya. Iya, nggak kerasa juga nih Kerasa ternyata. nih. Iya. Udah berapa jam yang lalu ya? Udah mau buka ya? Belum Udah ya? mau buka. Belum Pak. Lama. Insya Allah bentar lagi lebaran juga sih ya. Ya, kayaknya ya lebaran. Oke deh. Mungkin cukup sekian ya buat teman-teman yang di rumah. Saya Aulia. Saya Nana. Saya siapa? Saya siapa? Saya Aprijal. Dan Nasir. Iya. kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Oke.